Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Hesti Agustin dengan NIM akhir 117. Perkenalkan, nama saya Iya Kaharani, NIM 121. Baik, perkenalkan nama saya Melni Alia dengan NIM 130. Halo, perkenalkan nama aku Nurita Farisa Putri. Perkenalkan, nama saya Nufasta Ramadan, NIM 146. Perkenalkan nama saya Fardianti, NIM 46. Kurikulum 2013. Yang pertama, kurikulum 2013 lebih fokus pada pengembangan kompetensi. Maksudnya adalah, kurikulum ini lebih menekankan pada penguasaan siswa terhadap pengetahuan dan keterampilan tertentu yang dianggap penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, menggunakan pendekatan saintifik. Dalam hal ini, pembelajaran di kurikulum 2013 didorong untuk menggunakan metode ilmiah dalam mencari tahu sesuatu. Siswa diajak untuk mengamati, mengumpulkan data, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Yang ketiga, penilaian yang lebih terstruktur. Maksudnya adalah penilaian dalam kurikulum 2013 cenderung lebih formal dan terstruktur. Misalnya ujian tertulis, ulangan harian, atau tugas-tugas yang sudah ditentukan. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka, yang pertama, fokus pada pengembangan karakter dan profil pelajar Pancasila. Kurikulum ini lebih menekankan pada pembentukan karakter siswa yang berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. 2. Lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan bagi guru dan sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan minat siswa. Pembelajaran lebih interaktif dan melibatkan siswa secara aktif. 3. Penilaian berbasis proyek dan portofolio. Penilaian dalam kurikulum Merdeka lebih menekankan pada proses pembelajaran daripada hasil akhir. Siswa dinilai berdasarkan kemampuan mereka menyelesaikan sebuah proyek, membuat portofolio, atau presentasi. Kelemahan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, kurikulum Merdeka 1, kebebasan memilih mata pelajaran bisa menimbulkan kesenjangan kualitas pendidikan. Yang kedua, tanpa standar yang jelas, kualitas pendidikan bisa bervariasi. Ketiga, sekolah di daerah terpencil kekurangan sumber daya. Yang keempat, kurangnya panduan yang jelas bagi guru. Yang kelima, tanpa sistem pemantauan dan evaluasi yang baik. Kurikulum 2013. 1. Bertentangan dengan UAS jika karena terlalu pragmatis. 2. Guru kurang dilibatkan dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, kurang seimbang antara proses dan hasil pembelajaran. Yang keempat, materi terlalu banyak dan membebani siswa. Yang kelima, implementasi tidak merata di berbagai daerah. Ya, ada sosialisasi kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Jadi di sini sosialisasi kurikulum Merdeka di 2013 sedang gencar dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan penerapan kurikulum baru di seluruh Indonesia. Lebih dari 95% satuan pendidikan sudah beralih ke kurikulum Merdeka. Namun masih ada beberapa kendala terutama di area terpencil. Dan selain itu pun juga sosialisasi kurikulum 2013 terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman guru tentang pengembangan silabus. Jadi di sini tujuan utamanya dari sosialisasi ini adalah untuk mendorong penerapan metode pembelajaran aktif yang dapat menumbuhkan kreativitas siswa. Pelajaran kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, kurikulum 2013 yang dirancang untuk mengembangkan siswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan kemampuan berpikir kritis. Dengan pendekatan berbasis kompetensi dan pembelajaran kontekstual, siswa dilatih untuk menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi kurikulum 2013 masih menghadapi tantangan, terutama terkait pemahaman guru. Kolaborasi antara sekolah, guru, dan orang tua sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan mencapai hasil yang optimal. Yang kedua, kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka telah berhasil diterapkan di sebagian besar satuan pendidikan di Indonesia.
kurikulum ini fokus pada pengembangan karakter siswa dan kemampuan berpikir kritis. Dengan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, siswa diajak untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan mengembangkan berbagai keterampilan yang relevan dengan kehidupan nyata sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekian presentasi dari saya. See you. Evaluasi kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Kurikulum 2013 fokus pada penilaian holistik yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa. Metode evaluasi yang digunakan beragam mulai dari portofolio hingga penilaian kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, kurikulum merdeka, evaluasi dilakukan secara holistik mencakup berbagai aspek seperti struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan proses pembelajaran. Metode evaluasi melibatkan berbagai pihak, termasuk guru, kepala sekolah, dan orang tua. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kurikulum 2013 berfokus pada pengembangan kompetensi siswa melalui pendekatan saintifik dan pembelajaran berbasis proyek. Strukturnya yang detail dan kaku seringkali dianggap terlalu padat dan kurang fleksibel dalam implementasinya. Kurikulum merdeka hadir sebagai evolusi dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Kurikulum memberikan kebebasan yang lebih besar kepada guru dan siswa dalam menentukan materi pembelajaran, sehingga mendorong inovasi dan kreativitas. Struktur kurikulum yang lebih sederhana dengan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran juga memudahkan implementasinya. Meski demikian, penerapan kurikulum merdeka membutuhkan dukungan yang kuat dari berbagai pihak agar dapat berjalan efektif. Terima kasih.